Halo semuanya, saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah setia menonton YouTube channel saya, yaitu Leon Sitorus Miracle. Sebelum kita lanjut pada hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Thank you guys. Teman-teman, hari ini saya akan menceritakan salah satu tokoh inspiratif yang sangat memotivasi hidup saya dan membuat saya belajar banyak hal di dalam kehidupan ini. Dia adalah Nick Vujicic. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan video kami. Thank you. Ya teman-teman, jadi Nick Vujicic lahir di Melbourne, Australia pada tanggal 4 Desember 1982. Nick harus lahir dengan kondisi sindrom yang namanya adalah sindrom tetra amelia. Jadi sindrom ini mempunyai karakteristik dia tidak punya tangan maupun kaki. Ya teman-teman, jadi ketika Nick Vujicic dilahirkan, orang tuanya sempat kecewa dan marah sama Tuhan dan tidak terima karena memiliki anak yang cacat di saat itu. Jadi teman-teman, ketika Nick usia 6 tahun menginjakkan kakinya ke sekolah dasar, Nick sering mengalami bully. Nick sering dihina, bahkan diremehkan oleh teman-temannya. Dan dia merasa bahwa hidupnya tidak layak, hidupnya tidak berharga lagi. Di usia Nick yang ke-10 tahun, dia pernah melakukan percobaan bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya di bak kamar mandinya sendiri. Namun saat itu ketika diketahui oleh orang tuanya, langsung diselamatkan oleh orang tuanya. Dengan peristiwa ini, orang tuanya merasa bahwa mereka sudah bersalah karena menyesal dengan kehadiran Nick Vujicic. Dan mereka juga merasa bersalah karena sudah marah sama Tuhan. Hari berganti hari ketika mamanya merenung dan membaca sebuah artikel, mamanya menemukan satu buah artikel yang sangat bagus, yaitu bagaimana seorang cacat bisa berhasil dan bisa memotivasi banyak orang di dunia ini. Dan ketika mamanya membaca itu, mamanya langsung memberikan itu kepada Nick Vujicic. Setelah membaca artikel dari ibunya, Nick Vujicic memutuskan untuk bangkit, untuk semangat lagi, untuk belajar lagi, agar dia juga bisa memberikan motivasi buat orang-orang yang ada di dunia ini. Teman-teman, di usia remajanya, Nick mulai memutuskan untuk belajar masuk dalam komunitas yang baik. Kemudian dia mulai diangkat menjadi pemimpin dalam komunitas di usia yang masih sangat muda saat itu, yaitu 19 tahun. Ketika kuliah, Nick mengambil jurusan ekonomi dan juga administrasi. Dan Nick berhasil menyelesaikan studinya di usia yang masih sangat muda, yaitu 21 tahun. Dan teman-teman, yang membuat saya kaget adalah bagaimana Nick bisa membangun satu organisasi besar, yaitu organisasi internasional yang dinamakan Life Without Limbs di usia yang masih sangat muda saat itu, yaitu usia 23 tahun. Organisasi ini adalah organisasi yang bertujuan untuk berbagi kasih, berbagi harapan, dan juga memberikan cinta sejati untuk orang-orang yang ada di dunia ini. Dengan organisasi yang dibangun oleh Nick Vujicic, saat ini Nick sudah mengunjungi 69 negara untuk memberikan semangat dan juga harapan buat orang-orang yang ada di dunia ini. Nick juga membangun satu perusahaan public speaking, dan saat ini Nick sudah memiliki 8 buku yang sudah banyak menginspirasi banyak orang di dunia ini. Teman-teman, kita sudah selesai dengan cerita Nick Vujicic, yang saya juga sangat termotivasi tentunya, sangat menginspirasi hidup saya bagaimana seorang yang cacat tapi bisa berhasil, bahkan menulis buku, membangun sebuah perusahaan public speaking, dan juga memberkati banyak orang. Di akhir cerita ini saya ingin share satu quote yang sangat memotivasi hidup saya, yang saya baca dan saya belajar dari seorang Nick Vujicic, yang mengatakan, God won't allow anything to happen in your life if it is not for your good. Artinya adalah Tuhan tidak mungkin membiarkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita kalau itu bukan untuk kebaikan kita. Teman-teman, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk, itu Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tidak bisa kontrol apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita bisa kontrol respon kita. Bagaimana kita menjadikan itu motivasi dalam kehidupan kita untuk kita terus bangkit dan menjadi pribadi yang luar biasa, bahkan menjadi dampak dan pengaruh buat orang-orang di sekitar kita. Ya, sebelum saya tutup, tetap saya mengingatkan kita untuk selalu menggunakan gaya hidup 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun, dan juga yang ketiga, ingat ketika berkomunikasi selalu jaga jarak. Kita harus mendengarkan dan melakukan apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode saya yang berikutnya. See you guys!